Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita tiba pada masa-masa perayaan Advent. Kiranya iman kita selalu diteguhkan selama mengikuti minggu-minggu Advent ini dengan memaknai Advent sebagai masa menantikan kedatangan Mesias Sang Juru Selamat dunia. Sejenak kita menyegarkan kembali makna minggu-minggu Advent yang akan kita jalani selama 4 minggu ke depan. Pada Advent pertama akan dinyalakan 1 lilin berwarna ungu sebagai lambang pertobatan. Pada Advent kedua, 2 lilin berwarna ungu dinyalakan untuk mengingat umat tetap setia. Pada Advent ketiga, 2 lilin ungu dan 1 lilin berwarna merah muda dinyalakan sebagai lambang sukacita. Pada minggu Advent keempat, 3 lilin berwarna ungu dan 1 lilin merah muda dinyalakan yang mengarahkan umat pada kelahiran Yesus Raja Damai. Karena itu, terimalah salam kami dengan mengucapkan Selamat Advent. Selamat Advent. Karena itu, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kedatangannya. Kami mengarahkan hati kami kepadamu ya Tuhan, penuhilah kami dengan roh kudus-Mu. Saya menyalakan lilin di minggu Advent 1 ini dengan harapan semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 dan 2. Bagaimana ya Yesus datang-Mu, Engkau terang buana, surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Kaum Sion menaunkan kembang di jalan-Mu, ku ikut mengeluhkan Engkau di hatiku. Nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamu lah kiranya hamba-Mu berserah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setia-Mu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat memberitakan firman Tuhan, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna.
Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Putri Sion, nyanyilah. Mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah. Soraklah Yerusalem. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang diambil dari Konvensi HKBP 1996 pasal 16 tentang kedatangan Tuhan. Demikian dikatakan, kita mempercayai dan menyaksikan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya untuk menyatakan Yerusalem yang baru sebagai penampakan keagungan dan kemuliaan Allah. Saat itulah dunia ini berakhir. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya datang. Oleh sebab itu, setiap orang percaya harus siaga dan berjaga-jaga di dalam kesetiaan dan pengharapan akan kedatangannya, karena saat itulah berlaku hukuman dan kasih karunia-Nya. Dengan ajaran ini, hendaklah kita bersungguh-sungguh memakai waktu dalam kehidupan kita sebagai masa kasih karunia dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Kita menolak kebiasaan yang mencoba menghitung dan menentukan hari kedatangan Tuhan kedua kalinya. Demikian juga dengan pandangan yang mengatakan tidak ada akhir dari dunia ini. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Pintu gerbang terbukalah sehingga tampak cahaya yang dari salib asalnya. Besarlah kasih Allah, betapa dalam kasih-Nya. Pintu gerbang terbukalah, ya bagiku terbuka bagiku. Pintu gerbang terbukalah, mengundang yang berdosa, baik kaya miskin masuklah, pun segala suku bangsa. Betapa dalam kasih-Nya, pintu gerbang terbukalah, ya bagiku terbuka bagiku. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita.
Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Allah kami, janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu, karena kami tidak berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan-Mu. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu, karena kami tidak sungguh-sungguh menghidupi keadilan dan kebenaran-Mu, serta tidak mempergunakan waktu sebaik mungkin sebagai waktu perkenanan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Kristus, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan, Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan kami, tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar, kasih-Ku padamu semakin besar. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 80 ayat 1 sampai 8. Kita baca secara responsoria. Untuk pemimpin nyanyian menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. ya Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah dengan cemerlang. Di depan Efraim, Benyamin dan Manasye, bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat.
Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata, Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pertikaian tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-ngolok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Lapangkanlah menyambut aja mulia Sang Maharaja semesta dan Juru Selamat dunia, sejahtera di bawahnya. Dengan meriahnya nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Yesus, dikagumi rindukan, hiburkanlah hatiku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang sorgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya Maha Kasih dan jiwaku terangilah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selamat Advent, selamat tahun baru gerejawi bagi kita. Tentu di setiap kita memasuki tahun baru, maka sikap yang pertama kepada kita adalah mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan maupun pemeliharaannya sepanjang 1 tahun yang lampau yang sudah kita jalani. Dan di dalam iman serta pengharapan,
untuk menyongsong atau menjalani 1 tahun lagi, kita yakin akan kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman-Nya berkata bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan mengabulkan serta memberikan yang terbaik sesuai dengan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu tidaklah salah yang ketiga bagi kita di masa-masa awal tahun baru gerejawi dan juga 4 minggu kita Advent untuk terus mengevaluasi diri bagaimana perjalanan hidup kita di tahun yang lalu supaya kita dapat lebih baik lagi di tahun yang baru ini. Karena itu, saudara-saudaraku, firman Tuhan menjadi kabar baik diberitakan kepada kita di awal tahun baru gerejawi ini. Nas khotbah dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37. Saya bacakan kepada kita, beginilah firman Tuhan. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setiap kita berjumpa dengan sesuatu yang baru, pastilah kita senang. Sebab kita yakin sesuatu yang baru membawa suasana yang baru, warna dan gairah yang baru, dan tentu menumbuhkan pengharapan untuk yang lebih baik. Saudaraku, hari ini firman Tuhan diberitakan sebagai kabar baik kepada kita dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Dan topik yang ditentukan kepada kita di minggu pertama Advent ini adalah berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Kedatangan Yesus Kristus
atau dalam nas ini disebut kedatangan anak manusia, sering disebut dengan parusia. Banyak yang meyakini bahwa parusia ini adalah kiamat, di mana berakhirnya zaman kehidupan di dunia ini. Alkitab mulai dari Perjanjian Lama telah berulang kali memberitahukannya. Dan perihal ini sering disebut sebagai pandangan mesianik atau eskatologis. Dalam Perjanjian Lama sering disebut dengan hari Tuhan, di mana pada hari itu ada suatu peristiwa yang sangat hebat dan dahsyat yang dilakukan oleh Allah. Pada saat itulah Allah akan mendatangkan penghukuman bagi mereka yang memberontak dan hidup dalam kejahatan di hadapan Allah. Tetapi pada saat itu juga pembebasan dari Allah bagi mereka yang tertindas, serta yang tetap setia berharap akan pertolongan Allah. Secara khusus saudaraku, dalam Injil Markus 13 ini, Lembaga Alkitab menuliskan judul besarnya, yakni khotbah akhir zaman. Dan sebelum atau di atas daripada nas khotbah kita ini, secara sistematis disebutkan tentang apakah tanda-tanda yang terjadi mendahului hari kedatangan anak manusia. Yang pertama dikatakan bait Allah akan diruntuhkan. Ini hendak menyampaikan bahwa apapun yang kelihatannya kokoh, hal-hal yang dibanggakan, diagungkan oleh umat manusia sebagai karya, buah tangan atau prestasinya, serta hal-hal yang mengikat dan dihormati secara lahiriah, termasuk urusan agama di dunia ini, akan hilang. Tak satu pun yang tersisa. Yang kedua, permulaan penderitaan. Jelang akhir zaman itu berbagai peristiwa yang menyedihkan. Penyesatan, kesaksian palsu, pengkhianatan, pemberontakan, kebencian, perang, kelaliman, dan lain-lain akan terjadi. Siksaan yang berat dan munculnya nabi-nabi palsu sebagai tanda-tanda yang ketiga. Inilah yang paling mengerikan. Sebab tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana tidak ada lagi solidaritas, welas kasih. Bahkan dikatakan akan muncul nabi-nabi palsu yang berani mengatasnamakan Tuhan. Namun disebutkan di ayat 20 dari sebelum nas kita ini, bahwa Tuhan akan mempersingkat waktunya demi orang-orang pilihannya. Sebab kalau berbagai peristiwa ini, khususnya nabi-nabi palsu yang bermunculan, kesaksian-kesaksian palsu, atau penderitaan-penderitaan yang datang, siksaan kepada para nabi yang benar, dibiarkan berlangsung terus-menerus, maka bisa jadi tidak seorang pun akan selamat. Ingat, demi kasihnya kepada anak-anak pilihannya, yakni para pengikutnya, orang-orang yang beriman dan setia kepadanya, kita yang mengaku sebagai orang-orang percaya pengikut Yesus Kristus, maka Tuhan mempercepat peristiwa-peristiwa itu. Yang keempat dikatakan matahari menjadi gelap, tidak ada sinar, bintang-bintang berjatuhan, dan langit-langit akan guncang. Inilah yang mengakhiri semua peristiwa
sebagai tanda yang disebutkan di atas. Semua benda langit akan runtuh dan cakrawala akan diisi oleh kegelapan. Namun pada saat semua ini terjadi, dikatakan dalam nas khotbah kita, disitulah Yesus Kristus datang dalam awan-awan. Pengertian dalam awan-awan untuk menunjukkan kemahabesarannya. Dan dikatakan dengan kuasa serta penuh kemuliaan. Ia akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Seperti yang disebutkan tadi, orang-orang yang beriman, yang setia, yang selalu berharap dan percaya akan pertolongannya. Dan dari seluruh penjuru dunia, termasuk saya, termasuk saudara, kita semua yang percaya, yang rajin beribadah. Lalu apa yang menjadi pegangan kita saat mendengarkan firman ini? Yang pertama, inilah dasar pengharapan bagi kita semua orang percaya. Bahwa memang semuanya berakhir di dunia ini. Tetapi masih ada kehidupan yang hendak kita peroleh sebagai orang beriman. Setelah kehidupan dari dunia ini kita tanggalkan atau kita tinggalkan. Yang kedua, seperti maksud kedatangan Kristus yang semula atau yang pertama yang sudah dijalaninya, maka tidaklah berbeda juga maksud dengan kedatangannya kembali atau untuk kedua kali. Yakni merealisasikan serta menyempurnakan misi keselamatan dari Allah bagi umatnya. Bahkan secara penuh, sempurna keselamatan itu, kehidupan yang baru itu akan diberikannya kepada umatnya. Dan yang ketiga, sesuai dengan topik minggu dikatakan berjaga-jagalah. Inilah sikap yang perlu kita lakukan saat ini. Bila ada yang bertanya kapankah hal itu terjadi, kedatangan Kristus yang kedua kalinya, maka perlu kita camkan bahwa hal itu bukanlah menjadi tugas kita dan pegangan utama kita. Jelas sekali di dalam nas khotbah ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak seorang pun yang tahu. Para malaikat pun tidak tahu. Bahkan ia sendiri sebagai anak manusia tidak mengetahuinya kapan hal itu terjadi. Dan kepada siapapun tentang kapan hari itu terjadi, tidak akan diberitahukan. Sebab semata-mata itu hanyalah pengetahuan dan ketentuan dari Tuhan Allah Bapa. Dialah yang permulaan segala sesuatu. Firman Tuhan mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Dia yang mengawali, dia juga yang kelak mengakhiri. Memang dalam nas firman Tuhan ini, Yesus memberi perumpamaan tentang pohon ara, di mana apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, itulah tanda, kata Yesus, bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kita sudah melihat berbagai peristiwa yang disebutkan di awal tadi, itulah tanda bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Karenanya menjadi renungan, tugas, dan pegangan utama kita adalah mempersiapkan diri sungguh-sungguh
Berjaga-jaga seperti dikatakan di dalam nas firman Tuhan ini. Tidak diberitahukan kepada siapapun tentang kapan hari itu terjadi. Tapi Yesus memberi perumpamaan tentang pohon ara, di mana apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, itulah tanda bahwa musim panas sudah dekat. Lalu, seperti apa sikap berjaga-jaga yang perlu kita perlihatkan dalam menyongsong atau menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali itu? Pertama, tetaplah mengerjakan dengan sebaik-baiknya semua tugas tanggung jawabmu yang diembankan atau yang dipercayakan oleh Allah kepadamu. Yang kedua, ingatlah, melalui hidupmu Tuhan hendak menjadikanmu sebagai berkat-Nya bagi dunia ini. Dimanapun saudara berada, dengan siapapun, dalam situasi kondisi yang bagaimanapun, saudara terpanggil menjadi berkat Allah bagi dunia ini. Dan yang ketiga, jagalah selalu sikap, perbuatan, perkataan, pikiranmu, dimanapun saudara berada. Memang tak kita pungkiri ada banyak godaan dan tawaran-tawaran kepada kita untuk menikmati sepuas-puasnya hidup ini yang bisa membuat kita terlelap atau tertidur sesuai dengan hasrat kedagingan kita. Dan tidak jarang semuanya hasrat itu membawa kita hidup tercemar, menyimpang dari kehendak Tuhan Allah. Ingatlah, segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Dan tidaklah memberikan jaminan kebahagiaan. Karena itu, firman Tuhan ini mengajak kita berjaga-jaga melalui interaksi, doa-doa, komunikasi kita kepada Tuhan Allah. Dengan demikian, kita mengetahui kehendak Tuhan. Dan hikmat-Nya akan ditransfer kepada kita untuk menjalani hidup ini. Melalui hikmat-Nya kita dituntun menuju kehidupan seturut kehendak dari Allah Bapa. Tuhanlah kiranya yang menyertai dan menjagai kita semua. Dan inilah saudara-saudaraku, sebagai khotbah yang terakhir bagi kami selama 4 tahun menjadi pendeta HKBP Resort Tanjung Priok. Dan kita memulai ibadah online sejak 29 April 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih atas pelayanan ibadah online ini. Baik dari anak-anak muda gereja yang mempersembahkan waktu, tenaga, perhatian, dukungannya supaya ibadah online ini menjadi berkat dari Tuhan untuk seluruh orang yang percaya dimanapun berada. Kami juga berterima kasih kepada ibu, bapak, saudara-saudaraku yang terus mendukung ibadah online ini melalui saudara yang bersedia mengikuti ibadah online, juga like, subscribe, serta bersedia untuk men-share ke siapapun. Itu adalah cara dari kita untuk bekerja sama supaya ibadah online ini. Dan saya percaya, walaupun saya telah nanti di tempat pelayanan yang baru, ibadah online maupun renungan harian dari HKBP Resort Tanjung Priok akan terus berjalan.
karena dukungan dari ibu bapak saudara-saudaraku. Dan biarlah Tuhan memakai serta memberkati ibadah online ini dalam menjangkau lebih banyak lagi untuk memberitakan firman Tuhan kepada siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah dengan firman-Mu menjadi bekal bagi kami untuk berjaga-jaga senantiasa menyongsong kedatangan Kristus. Yang kami yakini kedatangan Kristus membawa kehidupan baru, sukacita yang sempurna bagi kami. Berkatilah keluarga rumah tangga kami. Berkatilah juga pelayanan dari ibadah online yang sejak tahun 2020, persis 29 April, ditayangkan oleh Gereja MUHKBP Resort Tanjung Priok. Berkatilah anak-anak-Mu yang tetap setia melayani di ibadah online maupun renungan harian. Biarlah Tuhan semakin banyak yang merasa senang bersukacita melalui pelayanan dari ibadah online ini. Terima kasih ya Tuhan Allah. Berkatilah persembahan umat-Mu untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit pagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegap. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaan-Mu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karunia-Mu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat akan firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang yang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah umat-Mu.
Sungguh tak terkirakan kasih setiamu selama 1 tahun yang lampau. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungi dan berkatilah seluruh warga jemaat-Mu senantiasa. Tambahkanlah setiap hari jumlah dari orang-orang yang percaya yang mengasihi Engkau. Perluaskanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang di seluruh dunia ini. Sertailah warga jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan warga jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungilah hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang yang masih menyembah berhala dan saudara-saudara kami yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu serta memperoleh keselamatan daripada-Mu. Lindungi dan kuduskanlah seluruh warga jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus kembali. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Nya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Seperti yang saya sebutkan dalam khotbah tadi, inilah kesempatan yang terakhir bagi kami untuk melayani secara khusus dalam ibadah online ini. Bila ada tutur kata, sikap, perbuatan yang kurang berkenan melalui pelayanan kami pribadi khususnya kepada ibu, bapak, saudara-saudaraku dimanapun berada, kiranya kita bisa saling memahami, memaklumi, dan biarlah saling mendukung di dalam doa supaya pelayanan kita terus berlanjut. Kami berdoa ibu bapak dalam keadaan sehat, bertambah sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan di keluarga atau dalam pekerjaan. Selamat Advent. Shalom. Horas.